Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fisika Itu Mudah dengan saya Agus Rusmanto. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, karena jika channel ini bermanfaat maka Anda yang mensubscribe juga akan dapat berkahnya, dan semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita ke video pembelajaran selanjutnya. Oke, saksikan. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas tentang materi keseimbangan tegar ya, pada sebuah batang yang bersandar pada tembok. Nah, ini soal ini sering keluar di ujian nasional dan SNMPTN, jadi saya harap untuk memperhatikan baik-baik. Nah, misalnya saya gambar dulu ya. Ini adalah sebuah tembok dan sebuah lantai. Lantai yang kasar. Nah, tembok ini licin. Licin, sementara ini kasar. Ada sebuah batang sini. Nah, sebuah batang kayu atau anggap saja tangga boleh. Nah, misal ya, misal tangga ini panjangnya itu 10 meter dengan sudut di sini 30 derajat. Nah, terus dia mempunyai massa batang, kita misalnya 20 kg dah. 20 kg. Nah, yang biasanya yang ditanyakan yaitu berapakah mu s. Mu s. Nah, mu s pada lantai supaya tidak tergelincir. Supaya batang tidak tergelincir. Oke. Berapakah mu s pada lantai supaya batang tidak tergelincir? Oke, sebelumnya untuk menjawab ini kita tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, pertama, gaya yang bekerja ada namanya gaya normal. Apa gaya normal itu? Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Di sini yang kena sama bidang yang mana? Ada lantai sama ada tembok. Berarti di sini dia mempunyai dua gaya normal. Gaya normal itu apa? Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus. Nah, berarti kalau dia ini horizontal, berarti gaya normalnya vertikal ke sana. Nah, karena dia ini tegak lurusnya kemana? Kalau dia vertikal, berarti horizontalnya ke sana. Nah, oke. Ini saya kasih nama N1. Ini saya kasih nama N2. Apalagi yang bekerja? Nah, karena dia merupakan batang homogen dan merupakan benda tegar, maka dia mempunyai berat. Beratnya itu di mana? Beratnya itu berada di tengah-tengah. Ini. Tengah-tengah. Nah. W M kali G. Oke, teman-teman ya, atau yang pemirsa yang memperhatikan channel ini, perlu diketahui jika dia benda tegar dan mempunyai massa, untuk mencari torsinya, maka untuk menentukan di mana letak posisi titik beratnya, yaitu selalu berada di tengah-tengah. Kecuali di dalam soal sudah ditentukan di mana dengan tempat posisi titik beratnya. Nah, jika tidak ditentukan di mana posisi titik beratnya, maka dapat kita pastikan titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Oke ya, perlu dicatat. Jika tidak ada dalam soal ditentukan, maka kita dapat menentukan titik beratnya itu selalu berada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya, jika karena ini kasar, berarti ada juga gaya gesek statis. Gaya gesek statis kemana? Gaya gesek statis itu ke kanan. Kenapa ke kanan? Oke. Kenapa dia ke kanan? Karena gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Nah, coba kalau dibayangkan, kalau ini tergelincir, maka gerakan tangga atau kayunya akan ke sana. Nah, sehingga gaya geseknya akan berlawanan arah ke sini. Nah, makanya gaya geseknya itu ke kanan. Oke, sekarang kita kerjakan.
pada materi sebelumnya kita sudah belajar persyaratan benda setimbang. Nah, benda setimbang itu mempunyai dua syarat, yaitu pertama hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0, dan syarat kedua sigma tau sama dengan 0. Oke, kita tentukan dulu sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada dua arah gaya. Coba diperhatikan, mungkin di matematika sudah belajar. Nah, ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Ini positif, negatif, positif, negatif. Nah, yang sumbu X itu yang arah horizontal, kiri kanan. Sementara sumbu Y itu adalah bawah atas. Nah, di sini kita tentukan dulu arah sumbu Y-nya dulu. Berarti di sini sigma FY sama dengan 0. Oke, biar dia jelas, saya kotakin dulu rumus anunya. Oke, sigma Y sama dengan 0. Nah, di sini yang merupakan sumbunya yang mana? Yang ini. Ini dengan W. Oke. N1 ke atas berarti dia positif. Nah, ini positif. Nah, W dia ke bawah berarti negatif. Berarti min W sama dengan 0. N1 pindah ruas ke kanan positif. Nah, berarti kita sudah dapatkan. Nah, ini. Sekarang kita tentukan sigma Fx sama dengan 0. Nah, sigma Fx yang mana? Yang kiri sama kanan yang mana? Ya, yang ini. Nah, N2 sama Fs. Nah, kita lihat Fs-nya kemana? Ke kanan. Nah, berarti di sini Fs-nya bernilai positif, sementara N2-nya ke kiri, berarti bernilai negatif sama dengan 0. Pindah ruas, berarti Fs sama dengan N2. Oke, kita sudah dapat persamaannya. Sekarang untuk menentukan nilainya, kita gunakan persyaratan kedua, yaitu sigma tau sama dengan 0. Oke, diperhatikan. Nah, sigma tau sama dengan 0. Nah, perlu diketahui, jika ada kasus soal seperti ini yang menjadi pusat rotasi itu adalah bidang yang kasar, yang ini. Nah, di sini, ini yang jadi bidang, ini jadi pusat rotasinya. Sehingga torsi atau gaya yang bekerja pada pusat rotasi, jika kita ingin mencari torsinya, maka torsinya itu bernilai 0. Oke, saya ulangi. Torsi pada gaya yang bekerja pada pusat rotasi itu selalu bernilai 0. Kenapa? Karena tidak ada lengan momennya. Lengan momennya itu bernilai 0. Sehingga berapapun besar gayanya, jika kita kalikan, tetap hasilnya akan 0. Sehingga N1 dan Fs itu tidak mempunyai torsi karena nilainya 0. Sehingga di sini yang mempunyai nilai torsi yaitu adalah W dan N2. Oke. Kita sudah dapatkan W sama dengan N2. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu karena dia membentuk sudut di sini. Nah, coba diperhatikan, dia membentuk sudut. Nah, oke, kita tentukan dulu besar sudutnya. Jumlah besar sudut dalam segitiga itu adalah 180. Kalau di sini 30 karena ini tegak lurus, berarti di sini nilainya 90. 30 tambah 90 120, berarti sisanya di sini 60. Oke, kita perhatikan segitiga yang ini sebangun dengan segitiga yang ini. Berarti besar sudutnya sama. Karena di sini 30, berarti di sini juga 30. Nah, coba diperhatikan, ini tegak lurus. Besar sudut tegak lurus itu adalah 90 derajat. Jika di sini 30, berarti sisanya 60. 30 tambah 60 90. Oke, saya rasa kalian sudah paham kalau masalah yang ini. Nah, kita tentukan dulu arah torsinya. Pertama, torsi yang pertama. Jika pusat rotasi di sini, terus ada gaya yang menarik ke bawah, maka dia berputar kemana? Dia berputar ke sana. Nah, dia berputar ke sana. Nah, ini searah jarum jam. Sesuai kesepakatan kita yang kemarin, untuk searah jarum jam itu bernilai negatif. Min tahu 1. Boleh nggak sesuai sama kesepakatan? Boleh, asalkan konsisten. Boleh searah jarum jam itu juga positif. Tergantung kalian. Tapi dalam hal ini kan kita sudah buat kesepakatan untuk yang searah jarum jam bernilai negatif. Boleh dibalik. Nah,
Sekarang untuk tahu yang kedua, jika ini pusat rotasi terus ada yang menarik ke sana, maka dia akan berputar ke sana. Sehingga dia bernilai positif. Nah, sekarang sekarang kita akan tentukan rumusnya. Di pertemuan sebelumnya kita punya rumus kalau dia membentuk sudut FR sin theta. Ini rumus untuk torsi kalau dia membentuk sudut. Nah, oke, mungkin di sini banyak yang bertanya ya, apa bedanya W, beda T, beda F? Itu sebenarnya sama. Nah, misal kayak seperti ini, maka rumus ini berubah menjadi 0 W R sin theta ini karena dia negatif. Kenapa W? Karena di sini dia merupakan gaya berat. Nah, jadi perlu diketahui, gaya itu macam-macam namanya. Jika dia berupa dorongan, misalnya kalian mendorong sesuatu, maka itu biasanya dilambangkan di soal itu dalam bentuk F. Nah, jika kalian mengikat sesuatu terus kalian menariknya, maka di sana biasanya melambangkan tarikan kalian itu dalam bentuk tegangan tali, yaitu berupa T. Nah, jika dia berupa gaya berat atau benda seperti yang ini, dia kan berat nih, ada masanya. Nah, biasanya dilambangkan dengan W. Jadi yang tiga itu sebenarnya sama aja, satuannya sama, Newton atau sama-sama gaya. Cuma penamaannya aja yang beda, tergantung dari kasusnya. Jika dia berupa tarikan menggunakan benang, maka di sana yang akan ditanyakan itu tegangan tali. Jika dia berupa dorongan ataupun tarikan dengan tangan langsung, dengan kontak langsung, biasanya diberikan simbol F. Dan jika dia merupakan gaya berat, maka dikasih simbol W. Nah, jadi rumus yang ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kondisinya, kondisi soal. Nah, di sini min W R sin theta tambah, nah sama seperti ini, karena dia berupa gaya normal, berarti tinggal diganti aja pakai N kali R. Ini R1 ya, ini R2 sin. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. W itu berapa sih nilainya? Nah, yang ini di SMP sudah belajar gaya berat. M-nya di sini berapa? 20. Gravitasi 10. Sehingga 20 kali 10 200 Newton. Nah, tinggal masukkan saja di sini 200 Newton. R1 karena kita ngitungnya dari pusat rotasi sampai gaya, berarti di sini dari sini sampai sini panjang total 10. Nah, 10 karena dia berada di tengah-tengah, berarti 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti panjangnya 5 sin 30 ditambah N2. N2 sudah ada nilainya nggak? Oh, belum ada ya. Nah, jarak N2 sampai pusat rotasi berapa? 10 sin 60. Oke, 0 sama dengan 200 kali 5 berapa? 1000. Maaf, di sini nilainya negatif. Nah, 1000 sin 30 itu setengah ditambah N2 kali 10 sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, jika kalian merasa ini adalah penjelasan yang sangat panjang atau pembahasan yang sangat panjang, kalian tenang aja. Nanti di akhir video ini saya akan kasih trik mudahnya atau jurus saktinya supaya sekali lihat langsung ketemu jawabannya. Oke ya. Tapi jangan dipercepat videonya karena untuk agar kalian lebih paham dengan cara mencarinya. Boleh kalian pakai cara mudah asalkan dia pilihan ganda. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kalian memahami konsep. Nah, jadi tidak apa-apa kalian pakai trik itu jika pilihan ganda atau di ujian nasional atau di SNMPTN karena memang memerlukan waktu yang sangat cepat. Oke, kita langsung saja. Ini 0, kita lanjutkan. Ini min 1000 kali setengah berapa? Min 500 ditambah N2 10 kali setengah berapa? 5 akar 3. Oke, sekarang pindah ruas. Ini jadi 500 sama dengan N2 5 akar 3. Berarti 5 akar 3
N2 sama dengan 500. Boleh ya saya pindah-pindah biar enak. N2 sama dengan 500 per 5 akar 3. Ada yang bisa dicoret? Ada. Nah, sehingga menjadi 100 per akar 3. Oke, bisa nggak disederhanakan? Bisa. Sehingga N2 menjadi 100 akar 3. 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai N2. Nah, satuannya lupa. Ton. Oke, jangan lupa satuannya. Jika tidak nulis satuan, nilainya dikurangi 50 biasanya sih gurunya, biasanya. Tergantung gurunya baik apa enggak. Tapi biasanya dikurangi 50% nilainya. Dikasih diskon. Oke. Diskon yang tidak mengasihkan adalah diskon nilai ya. Oke. Karena di sini yang dicari mu s. Nah, mu s. Berarti yang dipakai itu adalah Fs. Seperti yang kita ketahui, rumus Fs sama dengan mu s kali n. Nah, n berapa? Nah, di sini karena dia di sini yang kepake adalah n1 nih. Nih, berarti di sini n1. Nah, di sini kan kita sudah punya persamaan Fs sama dengan m2. Langsung saja kita masukkan di sini. Fs kita sudah tahu nilainya, berarti mu s kali n1 sama dengan n2. N2 nilainya ini 100 per 3. Oke, ini dah biar lebih afdol nih. Fs sama dengan n2. Nah, jika kalian ada yang nanya dari mana Fs sama dengan n2 ini. Nah, makanya saya suruh kalian memperhatikan dari tadi. Nah, perhatikan, oke. Nah, sekarang langsung saja. Nah, kalau kita persamakan Fs kan ini. Nih, sudah di sini. Terus N2 yang ini. Nah, sudah. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai mu s. Aduh. Oke, di sini aja. N1 itu sama dengan W yang ini. Coba diperhatikan yang ini. N1 sama dengan W. Jadi W itu nilainya 200. Tinggal diganti mu s kali 200 sama dengan 100 per 3 akar 3. Ada yang bisa dicoret? Ada. Nih, set. Sehingga nilainya mu s sama dengan ini ke sini, berarti 1 per 3 akar 3. Kalau dia pindah kan berarti per nih. Sehingga 1 per 3 kali 2 sama dengan 6 akar 3. Nah, berarti koefisien gesekan supaya benda tidak tergelincir sebesar. Oke, tadi di pertengahan video saya menjanjikan untuk mengasih jurus sakti ya. Jurus sakti. Bagaimana cara menjawab soal yang ini. Supaya sekali lihat langsung ketemu. Nah, ya, oke. Seperti yang kita ketahui, kita kan tadi sudah punya jawaban kan? Mu s sama dengan 1/6 akar 3 nih. Nah, triknya itu gini. Mu s sama dengan setengah tangan theta. Nah, ini adalah rumusnya. Tapi jangan dipakai di isian ya. Kalau dipakai di isian, kadang-kadang nanti kalian disalahin sama guru. Gunakan rumus ini di pilihan ganda. Nah, perlu saya perhatikan, besar sudut yang ini adalah sudut yang ini. Nih. Sudut yang langsung berhubungan dengan tembok, bukan dengan lantai. Ingat, sudut yang berhubungan antara batang dengan tembok. Sudut itu yang dipakai. Oke. Ya, jadi saya ulangi lagi.
Sudut yang dipakai adalah sudut antara tembok dengan batang. Nah, coba kita tes apakah jawabannya sama. μS sama dengan setengah tangen 30. Tangen 30 berapa? Tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Tinggal kalikan aja. Sepertiga akar 3. Sepertiga kali setengah berapa? 1/6. Sepertiga, sama nggak? Sama ya? Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share serta subscribe jika bermanfaat. Oke, jika dia bermanfaat dan kelak ada yang membukanya, maka kalian juga dapat berkahnya. Oke ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika itu mudah.